يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai para alim ulama yang hadir di sini. Dengan segala hormat tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim saya, hormat saya kepada para alim ulama yang hadir di sini. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimko hadir di sini langsung, Forkopimko Pak Kajari langsung, kemudian ada Pak Kasdim sekaligus ini perkenalan Pak Kasdim yang baru. Setelah sekian lama kosong Kasdim, sekarang ada Pak Dani selaku Kasdim. Kemudian yang saya hormati Daniel Arhanut. Wah, ini yang pengamanan ibu kota nih. Daniel Arhanut, Pak Arifin. Kemudian hadir juga Pak Kapolres, insya Allah nanti hari Pak Kapolres Metro Jakarta Utara. Sementara hadir Pak Kompol Widodo. Kemudian juga dari Polres Pelabuhan, mewakili Kapolres Pelabuhan. Nanti mudah-mudahan kalau itu beliau bisa hadir ya. Hadir di sini Pak Kompol Supriyadi dari Polres Pelabuhan. Kemudian juga dari Kemenang Kota Administrasi Jakarta Utara hadir Kiai Haji Mursidi. Kemudian PLT Wakil Wali Kota Jakarta Utara, doain Kiai mudah-mudahan definitif nggak cuma jadi PLT. Mana Pak Freddy? Nah sini, kapilin dulu mukanya biar nanti didoain sama Kiai. Mudah-mudahan definitif nggak cuma PLT. Juga saya hormati rekan-rekan para asisten hadir semua, rekan-rekan para kabak, para camat, para lurah, terus kemudian juga dari Basnas Bazis, Pak Imam, rekan-rekan para organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat untuk sama bersilaturahim. Kalau kata tadi Pak Kiai Ibnu 5 tahun. Sudah 5 tahun. Ya, saya sih berharap, berniat mudah-mudahan setiap bulan kita kumpul di sini. Termasuk juga dengan rekan-rekan Forkopimko biar kita bisa bersilaturahim dengan baik. Yang penting silaturahmi itu ngalap berkah, ya ngalap berkahnya. Silaturahmi insya Allah membawa rezeki. Mudah-mudahan rezekinya yang paling penting adalah rezeki sehat walafiat. Kalau yang lain-lain juga penting juga. Cuma yang penting kan sehat walafiatnya itu dan berkah atas kehidupan kita. Pak Kiai, para alim ulama yang saya hormati, tentunya kami menyambut baik. Ini kali pertama kita mulai lagi, kita awali dengan niat baik, dengan kegiatan yang baik, insya Allah mudah-mudahan menjadi berkah kebaikan untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan Forkopimko yang telah hadir. Kali pertama juga Forkopimko ikut ini ya, pengajian ini ya. Sebelumnya belum. Sebelumnya kita dan setiap bulan nanti Forkopimko plus ya. Ini majelis pengajian plus. Ada Forkopimko-nya Pak Kiai. Dan terima kasih sekali lagi, terima kasih banget. Doain kami semua Pak Kiai, doain supaya kita semua yang hadir di sini senantiasa, sekali lagi saya selalu bilang, sehat walafiat, bahagia dan selamat lahir batin, selamat dunia akhirat, hidup penuh berkah kebaikan, kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan lahir batin dunia akhirat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang telah memberikan sambutannya. Kita doakan mudah-mudahan dan sehat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita dengarkan mau'idhatul hasanah yang akan disampaikan oleh penceramah yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Beliau adalah Kiai Haji Dr. Syamsul Ma'arif. Beliau adalah pengurus wilayah Nahdlatul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, kami banggakan Pak Wali Kota, Pak Hendra. Lama nggak ketemu dulu di Mekah karena kepala biro mental saya anggota komisi pengawas haji. Jadi setiap tahun ketemu di Mekah. Ketemunya di Mekah ya. Pak Hajari, Kepala Kejaksaan Pak Hajari, Pak Syahrul. Yang kami hormati Pak Kasdin, Pak Kasdin, Pak Kepala Staf Kasdin. Distributor. Dari Daniel Arhanut, Arhanut. Pasukan Pak Widodo, ya. Dari Kemenak ada Pak Kiai Mursidin. Ini Kasubag TU, mudah-mudahan naik pangkat. Amin. Jadi kepala kantor, tinggal nunggu waktunya. Kapan? Ya itu yang nggak tahu kita ini. Para alim ulama, terutama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara, Haji Ibnu Abidin, senior saya di pendidikan kader ulama dulu. Jadi dulu saya ikut pendidikan kader ulama angkatan kedua. Ibnu itu angkatan pertama, dan Ki Musyfik, Ki Ibnu, Kiai yang gondrong itu siapa? Ya, alhamdulillah. Ya, angkatan saya itu ada Asrarun Ni'am Soleh. Terus di bawah saya ada Kiai Khalil. Alhamdulillah semua jadi penguasa Majelis Ulama Indonesia. Saya harus menyapa Rois Syuriah saya, Wakil Rois Syuriah Kiai Haji Sodikin Maksudi. Sudah lama nggak ke kantor Pak Kiai. Pak Kiai Oman Syaroni ini orang yang bolak-balik ke Mekah juga ya. Jamaahnya banyak ya. Sampai dikenal katanya orang ahlu Makkah, penduduk Mekah. Saking seringnya. Ketua NU, kualat saya kalau nggak nyebut dia. Ketua NU di Agus Muslim, ya. Ketua FKUB, mana Ketua FKUB? Yang baru dilantik. Selamat. Sekretaris Umum MUI Kiai Ali Fahmi, ya. Para kiai yang tidak saya sebut satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa taklim saya kepada beliau-beliau. Saya akan ngomong tentang manhaj politik ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita baca buku-buku politik Islam, terutama politik ahli sunnah wal jamaah, itu sangat akomodatif. Hubungan umarok dan ulama itu sangat dekat. Bahkan ada ulama penulis buku politik yang dijadikan rujukan kiai-kiai, yaitu Al-Imam Al-Mawardi. Al-Mawardi sama namanya dengan Kepala Kemenak Jakarta Utara. Namanya Abu Hasan
Ali bin Muhammad Al-Basri Al-Mawardi, lahir tahun 364 Hijriah. Menulis salah satu kitab yang sangat populer, Al-Ahkamus Sultaniyah. Itu dijadikan rujukan para politisi ahli sunnah wal jamaah. Nah, Al-Mawardi itu ternyata juga seorang birokrat, bahkan dikenal sebagai hakim agung. Bahasa kitabnya sebagai Qadil Quddah, hakim, iya, kajari, jaksa agung. Jadi jaksa agung luar biasa. Nah, saking dekatnya digambarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ad-dinu wal mulku tau'amani, kata Imam Ghazali. Ad-dinu adapun agama, wal mulku, al-mulku itu kekuasaan, bisa pemerintahan, jabatan dan lain sebagainya. Tau'amani, seperti bayi kembar. Tau'amani, bayi kembar. Fad-dinu aslun, agama itu asal. Asal itu fondasi. Wal harisu, adapun Pak Wali Kota atau pejabat pemerintah itu harisun. Harisun itu apa? Penjaga. Ada, kalau di bola itu saya lihat harisul marma, penjaga gawang, kiper. Jadi Pak Wali Kota itu tugasnya jadi kiper, ya, penjaga. Pamong, famala dinalahu. Kalau seandainya masyarakat tidak ada landasan agama, famahdumun, maka menjadi hancur. Kalau negeri ini tidak dijaga oleh kiai-kiai, wah bahaya itu, hancur. Famala harisalahu fadha'un. Kalau tidak ada kipernya, kebobolan kita ini. Bahaya. Sama-sama bahaya. Itu sebabnya antara ulama dan umara itu harus apa? Kalau bahasa pendidikan itu apa? Saling sinergi. Saling ya memberikan, saling mengisi. Enggak boleh sendiri-sendiri. Bahkan dulu, ya, ini bukan hadis tapi populer, disebutkan oleh sebagian ulama, walaupun bukan hadis, seringkali dianggap hadis. Sinfani minan nas, ada dua kelompok dari komunitas masyarakat. In soluha soluhan nas, jika dua orang ini, dua kelompok ini baik, maka soluhan nas, semua masyarakat baik. Tapi wa idza fasada, kalau dua kelompok ini rusak, fasadan nas, maka mana masyarakat akan rusak. Dua kelompok ini adalah al-umara, al-ulama'u wal umara, ulama dan umara. Nah, oleh karena itu, karena umat Islam, tokoh-tokoh agama di Indonesia ini mengikuti paham ahli sunnah wal jamaah, maka hubungan ulama dan umara itu saling mengisi, Pak. Enggak pernah ribut, enggak pernah. Kalau ada ulama kok senengnya nyaci maki umaroknya,
bisa ditanya ini orang ini ahli sunnah apa enggak? Karena memang sejak dulu hubungan kalau toh ada yang tidak enak itu ada caranya. Caranya ya diomongin pelan-pelan, dikasih masukan secara baik, didoain. Bahkan doain pemerintah itu masyru'. Makanya ini kiai-kiai NU, kiai-kiai Muhammadiyah, kiai-kiai Ahli Sunnah wal Jamaah setiap khotbah Jumat doain pemerintah. Tapi kalau ada khotbah kok nggak doain pemerintah, dipertanyakan itu Ahli Sunnah wal Jamaahnya. Oleh karena itu, ini adalah bagian komunikasi ulama dan umat. Mudah-mudahan antara ulama dan umaroh itu sejalan, saling mengisi. Ya, kalau ada apa-apa tinggal lapor aja Pak Ki Benu. Wah, ini nampaknya ada problematika di Jakarta Utara, sampaikan. Saya insya Allah sering WA kepada Pak Gubernur. Kalau ada apa-apa saya sampaikan dengan cara yang baik. Bahkan pernah menyampaikan perihal terkait dengan Bank DKI saya ini. Lebaran 3 hari ada problem. Saya WA dengan baik-baik. Saya sampaikan di media kritik yang baik. Ada yang tidak suka ke saya, itu ketua NU ngapain ngurus-ngurus bank. Tapi alhamdulillah 2-3 hari gubernur panggil itu semua direksi Bank DKI, alhamdulillah terselesaikan. Pak Gubernur terima kasih. Untung ada yang ngomong. Artinya menyampaikan pesan kepada pemerintah dengan cara yang baik, tidak boleh maki-maki. Nabi Musa, nabi. Saudaranya Nabi Musa namanya Nabi Harun. Yang didakwai Fir'aun. Fir'aun itu jelas-jelas lalim dan kafir, ngaku dirinya Tuhan. Tapi begitu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun yang jelas-jelas kafir ini, Nabi Musa yang jelas-jelas nabi, bukan keturunan nabi tapi nabi. Apa kata Al-Quran? Faqula lahu qawlan layyinan. Jadi faqula, ngomong-ngomong sono Musa dan Harun lahu kepada Fir'aun. Caranya bagaimana? Qaulan layyinan, dengan ucapan yang lemah lembut. Padahal yang ngomong ini nabi, yang mau diomongin kafir Fir'aun. Itu pun Al-Quran menyampaikan pesan dengan kalimat qaulan layyinan. Ini nabi bukan. Pemerintah ya kadang-kadang ya masih banyak benernya, ada kelirunya, ya wajar namanya keliru. Tahu-tahu dimaki-maki pemerintahnya. Sementara Al-Quran tidak pernah memerintahkan begitu. Silahkan protes, tapi faqula lahu qaulan layyinan, dengan ucapan lemah lembut. Dari hati ke hati insya Allah semuanya beres kok. Ya. Nah, oleh karena itu ada tugas utama bagi pemerintah dan ulama. Tugas yang pertama adalah melakukan gerakan Islam. Saya menyebut dengan istilah al-harakah al-islahiyah, gerakan Islam.
In uridu illal islah. Kata Nabi Syu'aib apa Nabi Soleh? Nabi Syu'aib ya. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. In uridu, aku hanya ingin. Ya. Kalau ada nafi, setelahnya itu ada kalimat istisna, itu untuk menguatkan betul-betul dan menjadi apa namanya? Hanya itu. Aku hanya ingin qasr. Ini ada tul qasr. Hanya ingin melakukan Islam. Jadi pemerintah itu tugas utamanya adalah melakukan Islam. Kalau Kiai Ma'ruf itu mengutip Yusuf Qaradawi, al-Islam illa ma huwal asla fal asla summal asla. Islah yang pertama itu mempunyai arti perbaikan ke arah yang lebih baik. Dalam Al-Quran Islah itu punya banyak makna. Di antaranya adalah as-sulhu, perdamaian, mendamaikan. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu wa aslihu. Kalau ada dua orang mukmin yang ribut, baik itu urusan kemasyarakatan maupun urusan politik. Politik juga banyak partai. Sekarang yang sedang ribut partai apa itu? Itu harus ulama hadir, fa'aslihu bainahuma. Ya. Ini kadang-kadang yang ribut ulamanya. Jadi tugas kita adalah melakukan upaya rekonsiliasi. Kalau ada suami istri yang ribut, itu harus ada juru damai. Namanya juru damai itu hakam. Apa ayatnya itu? Lupa saya. Penyuluh. Ayo penyuluh mana penyuluh? Ya itu belakangnya. Fa'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha, itu kan. Ya. Jadi kalau ada dua orang, ya, maksudnya dua orang itu suami istri yang punya potensi ya pisah, maka hendaknya masing-masing mengutus seorang hakam. Hakam itu kalau bahasa sekarang wasit, Pak. Bahasa Arabnya wasit itu hakam. Wasit itu juga bahasa Arab. Wasit, wasato, ya kan? Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasato, ini dalilnya NU itu. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasato, maka ada kalimat wasit. Wasit itu ya orang yang nengah-nengah. Kalau ada yang ribut harus jadi penengah. Nah ulama juga begitu. Jangan ulama ikut ngompor-ngompori orang ribut. Orang ribut terus. Tugas umarok juga sama, ya. Kalau di masyarakat ada yang tawuran, Pak polisi, tentara, kejaksaan, semua harus menjadi wasit, menjadi hakam, supaya apa? Ada islah, ada rekonsiliasi. Kalimat islah ini dari kata aslaha yuslihu. Arti secara bahasa adalah memperbaiki. Beda dengan kalimat soluha yasluhu, baik. Kalau baik itu subjeknya adalah
soleh, orang baik. Tapi kalau orang yang memperbaiki namanya muslim. Mal farqu baina sholihi wal muslim. Apa bedanya antara orang yang baik dengan orang yang memperbaiki? Kalau orang yang baik, as-sholihu khairuhu li nafsihi. Orang baik itu kebaikannya hanya untuk dirinya saja. Yang penting baca Quran, yang penting sholat jamaah, kerja, sudah itu orang baik itu. Ya. Tapi wal muslihu adalah orang yang memperbaiki khairuhu li nafsihi wa li ghairihi. Kebaikannya tidak hanya untuk diri kita, tapi kebaikan kita untuk orang lain. Nah, ulama, umaro itu nggak mikirin diri kita, sudah selesai. Kebaikannya adalah untuk orang banyak. Hanya kadang-kadang kalau orang soleh as-solihu yuhibbuhun nas. Orang baik itu dicintai banyak orang, dipuji-puji, namanya orang baik. Tapi kalau orang muslim itu kadang-kadang malah dibenci banyak orang. Jadi mau jadi kiai, jadi pemerintah harus siap dibenci banyak, dikritik banyak orang. Kalau jadi wali kota yang kritik 1000, begitu jadi gubernur 5.000, 10.000. Jadi kajari yang kritik 1.000, jadi jaksa agung 1.000.000 orang yang kritik. Semakin besar semakin banyak yang kritik. Kenapa orang yang baik kok disukai oleh banyak orang, sementara orang yang memperbaiki dibenci banyak orang? Jawabannya adalah Al-Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam qablal bi'tsah. Nabi kita qablal bi'tsah, sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum mendapatkan SK. Bi'tsah itu SK. Cuma SK kenabian, bukan SK wali kota. Kalau kenabian itu yang meng-SK-kan Allah. Kalau wali kota siapa yang meng-SK-kan? Pak Wali. Nah, sebelum menjadi nabi, ahabbahu qaumuhu. Masyarakat Mekah itu mencintai nabi semua, li'annahu sholihun, karena dianggap soleh. Tapi walamma ba'athahu Allah Ta'ala shara muslihan, begitu mendapatkan SK kenabian, fa'aduhu, maka masyarakat Mekah banyak yang memusuhi Nabi. Nabi itu dianggap sahir, tukang sihir, apalagi kadzdzab, pembohong, majnun, orang ini. Kenapa? Sedang melakukan perbaikan ini. Ini memang banyak yang tidak suka. Yang dilakukan oleh Nabi itu nggak tanggung-tanggung, Pak. Apa? Berani menyampaikan kalimat tidak di tengah-tengah orang yang pada ngomong iya. Apa maksudnya ini? Kan dulu ada tidak itu bagus itu. Orang menyampaikan tidak itu bahaya. Lah, Nabi menyampaikan kalimat diawali dengan tidak, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalau di birokrasi semua ngomong iya. Satu orang ngomong tidak, nggak bahaya kan? Bahaya itu kalau ada ngomong tidak, bahaya, resikonya besar. Bisa dipindah ini, bisa turun jabatan. Lah, Nabi ngomong tidak, itu masya Allah banyak yang musuh. Yang musuh pertama itu kelompok Abu Jahal CS itu merasa tersinggung, dibantu oleh pengusaha besar dulu pada masa
ya, awal-awal Nabi berdakwah itu pengusaha yang paling kaya itu pengusaha patung. Jadi sekitar Ka'bah itu ada berapa ratus ribu patung. Jadi kalau orang kaya patungnya yang mahal, ya. Artinya apa? Pengusaha yang paling kaya itu pengusaha patung. Loh ini tiba-tiba orang nggak boleh nyembah patung. Marah apa enggak tuh? Oh luar biasa. Orang kaya Pak, kalau diganggu bahaya, bisa demo berjilid-jilid. Saya ini pernah tinggal di Tanah Abang Pak. Ini rahasia, jangan ngomong-ngomong Pak. Di Tanah Abang itu ada bandar demo Pak. Jadi dulu kalau mau pesen demo itu nggak usah bawa dari luar Jawa, nggak penting. Ke Tanah Abang Pak, pesen 10 bis, ada itu tukangnya. Cari 10 bis. Kapan itu? Oh Senin. Supaya kompak apa? Oh ikat kepala, la ilaha illallah. Jadi pakai ikat kepala, la ilaha illallah. Enggak lama kemudian pesen juga orang. Ini demo kontra. Tadi yang pro, ini kontra. Pesennya orang yang sama, bayangkan. Namanya orang bisnis. Oh 10 bis ya. Supaya kompak apa? Nanti saya buat ikat kepala, tulisannya Muhammadur Rasulullah. Begitu hari H, pendukung sama yang kontra saling lempar batu. Bayangkan kelompok la ilaha illallah melawan kelompok Muhammadur Rasulullah. Kelompok la ilaha illallah, polisi yang kasihan, polisi itu dilemparin batu. Allahu Akbar. Lemparin batu, Allahu Akbar. Ini kalimat haqqin urida biha. Bahkan kalimat yang benar tapi digunakan enggak baik Pak. Masa polisi gagal begini? Allahu Akbar. Polisinya enggak nahan emosi, balsam ya Allah. Ini orang kaya kalau mau marah Pak, negara bisa setengah hancur kalau orang kayanya itu brengsek. Maka kewalahan kemarin, kenapa terjadi demo besar-besaran? Saya kok kalau menggunakan teori yang saya sampaikan itu, pasti ada orang kaya yang nyupport apa? Dana. Oh macam-macam, dana, uang, supaya orang nggak percaya dengan pemerintah. Nah, orang kaya itu kalau orang nggak punya duit. Nah, Nabi juga begitu diprovokasi. Siapa yang bisa nangkep Nabi Muhammad baik hidup maupun mati, hadiahnya 100 unta. Unta itu dulu sama dengan sekarang Alphard. Zaman dulu unta kendaraan yang paling mewah. Sekarang apa itu? Alphard. Kalau model Ustadz begini boro-boro Alphard. Innova aja belum lunas. Yang punya Alphard banyak itu di Indonesia, iya, cuma saya puji aja. Lah ini bayangkan, berani ngasih hadiah 100 unta itu sama dengan 100 Alphard. Siapa itu? Pasti pengusaha. Pengusaha marah, tersinggung. Wah, dibayar. Pokoknya siapa nangkep Muhammad dapat duit hadiah 100. Nah, itulah resiko seorang pemimpin. Tapi ingat ya, ada ungkapan begini. Muslihun wahid. Seorang yang melakukan sebuah perbaikan yang mendasar, ahabbu ilallah min alafis solihin, lebih dicintai oleh Allah ketimbang 1000 orang baik. Ya. Jadi satu wali kota ini ya melakukan sebuah perbaikan itu jauh lebih baik daripada 1000 ustadz yang nggak melakukan apa-apa.
Ustadz kan ada yang cari aman juga gitu kan. Cari posisi lah. Aduh, lihat-lihat ini aman apa enggak nih. Nah, tapi yakinlah bahwa semua adalah punya niat yang baik. Kita doakan semoga Pak Wali Kota diberikan kekuatan lahir dan batin, bisa terus-menerus membina kita, terutama sebulan sekali itu jangan lupa dicatat di mana tadi sekretaris. Itu sajalah, saya nggak berani ngomong panjang-panjang. Siur-siur saya, wow saya. Tapi ini keluarga besar semua. Saya ini di NU ya banyak kiai-kiai yang namanya di NU. Di MUI ya aktif sejak muda saya. Dulu tahun berapa itu? Pak Gibnu ya? 2010 Pak. Saya 2010 itu sudah sekop MUI itu. Sudah DKI Galgai. Nah, pengganti saya Kiai Zulfa itu. Sekarang Kiai Zulfa itu luar biasa. Di Jakarta Utara itu. Sudah go internasional dia. Ya, sudah enggak anu lagi. Isi begitu ya. Level elit lah, kelompok elit. Memang harus ada yang begitu, biar naik kelas yang ya ustaz yang pemula itu biar naik kelas. Kalau Kiai Zulfa terus saya ceramahnya apa nih? Ya, ini guyon aja di NU itu Pak dari ngaji ini kalau enggak guyon itu kayaknya enggak serak gitu. Kenapa kok banyak guyonnya? Karena sudah sering sedih Pak. Ya, yang dipikirkan problemnya banyak, urusan jamaah juga banyak, urusan keluarga apalagi. Marahin bini mulu lagi ya? Apa? Marahin bini mulu. Saya itu kemarin tanya sama ibu-ibu Pak, pengajian maulid. Apa benar sembako naik, telur naik bener Pak? Apa bener daging naik? Bener Pak. Saya tanya, apakah uang bulanan naik? Kagak ada yang jawab, kagak naik Pak. Coba itu kan artinya uang bulanan yang tetap kebutuhannya semakin banyak, kan pusing itu. Kalau marah itu masih lumayan Pak. Jadi kalau ada ibu-ibu itu marahin suami masih dalam kewajaran. Apalagi kalau kita baca kitabnya Imam Ghazali, begini Imam Ghazali ngomong begini. As-sabru ala lisanin nisa'i, as-sabru utawi sabar. Adapun sabar ala lisanin nisa'i, atas omelannya bibi ya, adalah mimma, setengah dari yumtahanu bil auliya, ujiannya untung ada kata-kata ini yang menentukan. Jadi ya banyak orang yang dimarahin bini ya, barangkali calon wali wali kota minimal kan ya, kalau yang mereka itu wali murid Pak. Ada sahabat itu dimarahin bini Pak, pusing. Saya ingin ngadu sama pemimpin saya bagaimana caranya ngatasi istri yang suka marah itu gimana. Akhirnya pengen ngadu sama Umar ibnu Khattab. Begitu datang ke rumahnya Ibnu Khattab, di depan pintu ternyata Umar sedang dimarahin dirinya. Saya nggak berani ngomong panjang-panjang, nanti dituduh. Berarti itu yang ngomong suka diomongin tuh. Bahaya ini. Pengalaman itu. Jadi ini bisa hebat. Ini hebat-hebat orang hebat, pemberani Pak. Tapi kalau sudah masuk rumah bisa bodoh mendadak itu.
ngajarin, wow, luar biasa kalau diomongin sama beliau. Tapi kalau di dalam rumah, Allahumma bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.